jenis burung yang cerdas dan bisa menirukan suara-suara manusia serta suara-suara yang ada di alam lainnya ya. Mereka sering dijadikan hewan peliharaan karena kecerdasan dan kemampuan komunikasi mereka. Burung beo memiliki sifat yang unik dan menarik. Mereka sangat cerdas sekali, hewan yang sosial dan sering sekali memiliki kemampuan menirukan suara-suara manusia, suara-suara hewan, binatang yang lainnya, atau suara-suara kalau di perumahan-perumahan itu suara sirine, suara motor, suara-suara yang di lingkungan mereka aja gitu. Mereka juga bisa sangat ramah dan akrab dengan pemiliknya. Kalau kita pelihara itu burung beo itu dari kecil ya, itu bisa akrab sekali sama manusia. Dilepas dari kandangnya aja kadang-kadang mereka nggak akan lari gitu loh. Jadi mereka ini juga bisa menjadi sangat nakal dan rewel kalau tidak diperhatikan secara spesial. Burung ini banyak minta perhatian yang lebih kalau kita pelihara ya kan. Lihat bulu-bulunya yang lucu, warna-warninya yang luar biasa bagus sekali ya. Kalian ada yang pelihara burung beo nggak nih? Wow, sangat indah sekali ya burung-burung beo ini ya. Warna-warnanya yang cantik-cantik dan makanannya juga nggak terlalu repot ya, buah-buahan dan sayur-sayuran seperti jagung, pepaya itu mereka suka semua. Burung beo ini suka sekali makan makanannya seperti itu, buah-buahan, biji-bijian, jagung. Kalau kita kasih kuaci itu kadang-kadang mereka bisa buka sendiri, kacang-kacangan ya kan. Kacang juga kalau kita kasih kacang kulit itu mereka suka buka sendiri gitu loh. Dan harganya di pasaran juga sangat mahal loh ya. Jadi kalau ada yang pencinta burung atau orang tuanya pencinta burung ya bagus sekali gitu sebagai pelajaran dan hiburan untuk hiburan di rumah juga ya. Oke, ini ya, wah, cantik sekali. Dan burung beo ini berasal dari hutan tropis Asia Tenggara ya, sebagian Australia, Afrika, dan mereka sering ditemukan di hutan-hutan tropis mangrove. B yang kedua itu adalah beruang ya, beruang kutub. Beruang kutub ini hewan bebek. Bebek yang ketiga adalah bebek. Bebek ini adalah burung air yang umumnya ditemukan di seluruh dunia. Hampir seluruh dunia itu ada bebek ya. Mereka sering ditemukan di danau, sungai, rawa. Pokoknya yang ada air-airnya itu pasti mereka bisa hidup gitu loh. Memang biasanya hidup di sana. Mereka bebek ini punya bulu yang cerah, ada yang cerah, paruhnya lebar dan kakinya punya kayak membran gitu untuk berenang. Mereka ini merupakan hewan omnivora. Omnivora itu yang berarti mereka memakan berbagai jenis makanan termasuk tumbuh-tumbuhan dan serangga. Bebek ini juga dijadikan sebagai hewan ternak ya, untuk daging, telur, bulunya, semua berguna dari bebek ini ya, sama kayak angsa kemarin ya. Semua yang ada di badannya bebek itu semua berfungsi semua gitu loh. Sifat-sifat bebek ini memiliki sifat yang tergantung pada lingkungan dan kebiasaan mereka secara umum. Mereka ini cenderung ramah, lincah, dan sosial. Bebek seringkali hidup dalam kelompok yang disebut kawanan dan saling menjaga satu sama lain. Pokoknya saling melindungi mereka gitu ya kan. Mereka juga memiliki insting perlindungan yang kuat terhadap anak-anak mereka. Seringkali protektif terhadap mereka. Bebek juga menjadi agresif jika mereka merasa terancam atau dikejar gitu ya. Jadi kalau dia lagi melindungi anak-anaknya itu, kalau kita kejar atau kita mau tangkap pasti dia akan marah sekali, marah besar gitu loh.
pasti kita dikejar balik. Dan lingkungan mereka ini biasanya hidupnya di air ya, pokoknya yang banyak airnya, danau, sungai, rawa, kolam ya, karena mereka memerlukan air untuk mencari makan, minum, dan berenang. Lingkungannya juga menyediakan perlindungan dari predator ya. Mereka harus mencari yang bisa melindungi mereka, yang aman bagi mereka gitu loh. Dan di lingkungan air itu kan pasti banyak menyediakan makanan. Kalau kita lihat itu kan bebek itu kan, wah kalau jalannya. Kita masuk untuk B yang keempat. B yang keempat ini adalah binatang yang namanya buaya, tapi bukan buaya darat ya. Buaya adalah jenis reptil besar yang hidupnya di air tawar. Dan ada juga di laut, air asin ya. Air tawar seperti sungai, rawa, dan danau. Air asin juga ada. Itu bahaya sekali. Kalau yang di air asin itu ukurannya sangat besar-besar sekali. Mereka mempunyai tubuh yang ramping dan kulit bersisik, serta moncongnya panjang, giginya itu tajam-tajam sekali. Buaya ini adalah pemangsa yang sangat kuat. Rahangnya itu kuat sekali, bisa mematahkan tulang kita. Tulang mangsanya pokoknya kalau menggigit manusia, wah hancur, udah pasti tulang kita udah pasti hancur ya. Biasanya mangsanya dengan menyerang di air. Nah, makanya kalau kita berenang, adik-adik kalau berenang itu hati-hati, lihat-lihat dulu airnya, dan lihat dulu apakah ada papan larangan yang menunjukkan di situ ada buaya, ya kan. Sifat-sifat buaya ini umumnya dianggap sebagai hewan yang sangat rakus, gesit, dan agresif saat berburu mangsa. Kalau dia berburu, pokoknya cepat sekali gitu loh. Mereka juga dikenal sebagai memiliki insting yang kuat dalam melindungi wilayah mereka. Dan anak-anaknya meskipun terlihat lambat, kalau jalan di darat itu kan lambat ya pasti. Tapi kalau di air, wah itu cepat sekali, udah kayak ikan juga kan, karena dia bisa hidup di dua alam. Buaya ini sering sekali dianggap simbol kekuatan dan ketahanan. Itulah buaya. Kalau yang lain itu kan kadang-kadang lemah ya. Kalau buaya ini kuat, di darat kuat, di laut, di air juga kuat. Biasanya memakan berbagai jenis hewan. Pokoknya semua hewan yang ada itu pasti dimakan sama dia, apalagi kalau saat lapar ya. Ikan, burung, mamalia kecil, dan reptil-reptil lainnya itu pasti dimakan sama dia. Kadang-kadang memangsa hewan yang lebih besar seperti rusa, sapi, kalau udah masuk ke air itu dimakan sama mereka. Kalau mereka sempat nongol aja udah pasti dimakan sama mereka, masuk ke air. Pokoknya kalau mau main di wilayah air ya hati-hati. Meskipun makanan favoritnya daging, tapi ya tergantung juga, bervariasi. Kalau ketemunya ikan ya makannya ikan, kalau ketemunya sapi ada yang masuk ke air ya sapi dimakan. Ukuran buaya ini kalau makan ikan ya istilahnya kayak kalau manusia ya cuma makan cemilan kalau makannya ikan. Karena mereka makanan favoritnya ya daging apa aja. Ada ayam yang masuk ke air ya ayam dimakan kan gitu ya. Pokoknya hati-hati. Hati-hati buaya itu kalau di air ya. Kita lihat-lihat dulu tanda-tanda ya. Apakah ada pelang di situ, ada buaya atau apa tanda-tandanya, biasanya kan ada ya. Oke, untuk yang B yang berikutnya ini adalah binatang badak. Wah, kalau badak ini mungkin adik-adik mungkin sudah tahu ya. Badak ini hewan mamalia besar. Ciri khasnya itu pasti sudah tahu, kalau ada cula di hidungnya itu ya udah pasti itu badak ya. Gampang sekali membedakannya.
ada culanya di depan, kadang satu, ada dua kan. Oh, ada dua. Makanan mereka ini ya gampang, makanya rumput, daun-daunan, tanaman-tanaman kecil lainnya. Badak ini sangat kuat dan memiliki kulit yang sangat tebal dan keras gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau ada orang-orang sebut itu kulit badak, nah itu berarti kulitnya itu tebal sekali gitu loh. Kulitnya tebal, udah kayak apa ya, udah kayak perisai gitu ya, untuk melindungi diri mereka dari serangan predator. Meskipun mereka tebal dan keras gitu biasa, tapi mereka ini binatang yang lembut dan damai gitu loh. Badak ini dapat menjadi sangat agresif kalau mereka merasa terancam. Jadi kalau mereka kira-kira merasa terancam, ya mereka pasti akan menyerang gitu loh. Umumnya badak ini pemalu, hewan yang soliter dan tapi agak pemalu ya. Mereka cenderung menjaga jarak dari manusia, nggak mau dekat-dekat manusia juga. Kecuali situasi-situasi tertentu, kalau mereka lagi mencari pasangan atau melindungi anaknya, ya mereka kadang agresif ya. Badak ini mempunyai sifat yang teritorial juga. Bisa menandakan wilayahnya pakai air kencingnya mereka, atau menggosok-gosokkan culanya ke pohon untuk menandakan bahwa ini wilayah mereka, pertahanan mereka. Jadi kalau ada yang badak jantan lain yang masuk, itu mereka pasti akan mengusir. Wah, ini wilayah saya gitu loh istilahnya, teritorial saya. Mereka menandakannya dengan air kencingnya, kadang pakai air kencing, kadang itu dia menggosok-gosokkan badannya, culanya ke pohon, ke wilayah-wilayah itu yang dia tandain, itu teritorialnya mereka. Berarti walaupun terlihat keras dan maco, mereka ini ya sangat sensitif terhadap lingkungannya gitu loh. Sangat menjaga sekali lingkungan mereka gitu loh. Wah, kalau dia bertarung itu kan, wah pokoknya ngeri gitu ya. Serem lah pokoknya jangan sampai mengganggu lah. Kita sebagai manusia jangan suka mengganggu hewan-hewan lah ya. Tuh, wah tuh kalau dia menandakan daerah teritorialnya itu kan ya digosok-gosokin ke pohon, culanya itu dikencingin, wilayahnya dikencingin. Nah, hampir sama seperti anjing dan kucing lah ya. Oke, kita masuk ke B selanjutnya. Bison adalah mamalia besar yang merupakan bagian dari keluarga sapi. Mereka memiliki tubuh yang besar, berbulu tebal dan dengan tanduk besar yang melengkung. Kalau sapi kan bulunya nggak tebal ya. Kalau bison ini bulunya tebal, itu kayak kambing gitu. Bulunya ada bulu di sekitar punduknya, ini berbulu tebal ya. Tanduk melengkung. Bison adalah herbivora. Dia makannya cuma rumput dan kadang-kadang tanaman semak-semak. Tapi badannya bisa sangat gede gitu ya, karena makannya banyak kali ya. Mereka ini adalah hewan yang kuat dan memiliki peran penting dalam ekosistem padang rumput di Amerika Utara. Mereka ini banyak hidupnya itu di wilayah Amerika sana ya. Jarang ada itu namanya bison di Indonesia, itu kayaknya nggak ada ya. Bison ini adalah hewan yang sangat kokoh, tangguh, dan memiliki insting yang kuat untuk bertahan hidup. Mereka cenderung hidup dalam kelompok besar, makanya sering disebut kawanan bison gitu loh. Untuk melindungi diri mereka dari predator dan mencari makanan bersama, makanya mereka sering bareng-bareng semua rame-rame. Kalau mereka pisah-pisah, bahaya, diburu sama singa, sama harimau ya. Mereka melindungi diri dari predatornya itu ya, mereka bersama-sama gitu loh, kawanan.
Meskipun terlihatnya damai, bison bisa jadi sangat agresif jika merasa terancam atau diganggu saat musim kawin. Ya jelas sih ya, saat musim kawin kalau diganggu ya pasti akan terancam. Mereka merasanya terancam dan diganggu ya, makanya mereka marah dan sangat agresif. Mereka juga dia dikenal dengan keberaniannya. Bison ini sangat berani, mampu beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan yang keras. Makanya bison ini keras ya. Bison adalah hewan yang sangat alami, tinggalnya di padang rumput luas dan padang rumput Amerika Utara. Berikutnya yang terakhir ini adalah belut listrik ya. Belut listrik ini juga disebut dengan belut elektrik. Belut ini dikenal karena kemampuannya yang bisa mengeluarkan listrik gitu loh, bisa menyetrum. Jadi hati-hati ya kalau kita pegang-pegang listrik belut ini. Sama dengan 860 volt, setrumannya itu bisa berapa kali lipat baterai gitu ya. Wah, pokoknya bisa bikin orang itu, manusia bisa bikin pingsan ya. Mereka hidup di perairan tawar di Amerika Selatan dan Afrika, banyaknya di sana, memiliki organ khusus yang bisa mengeluarkan listrik. Biasanya untuk berkomunikasi, mencari mangsa, dan bertahan dari predator. Meskipun namanya sangat menakutkan, belut listrik ini biasanya berbahaya bagi manusia, kecuali dalam kasus tertentu seperti kontak langsung dengan organ listriknya. Pokoknya hindari deh gitu ya. Kalau ketemu belut ini jangan coba-coba langsung dipegang sama pakai tangan ya. Coba dulu pakai kayu, cari dulu kayu gitu ya. Biasanya ditemukan di perairan tawar, di air tawar di Amerika Selatan dan Afrika, sering hidup di sungai, di danau dan rawa-rawa yang memiliki dasar yang berlumpur atau berpasir. Habitat ini ya biasanya hidupnya di perairan dangkal, memiliki kondisi air yang stabil. Sifatnya ini ya karena kemampuan listriknya ini, organ khususnya disebut organ listrik untuk melindungi dari predator. Kalau ketemu manusia biasanya mereka menghindar sih ya, karena ya nggak mau berurusan lah sama manusia gitu loh. Tapi kalau merasa terancam ya atau kita mau nangkap ya, mereka pasti mengeluarkan listrik yang setrum kita. Bahaya, setrumannya itu 860 volt, itu berapa kali lipat, karena baterai biasa aja itu kan cuma 9 volt ya. Baterai yang gede aja itu 9 volt. 860 volt itu ratusan kalinya atau ratusan kali lipat gitu. Biasanya mereka bersembunyi aja, berinteraksi dengan makhluk lain. Daripada berinteraksi dengan makhluk lain ya, mereka biasanya sembunyi gitu. Sembunyi, nanti kalau mangsa makanannya ya ikan gitu ya, cenderung memakan ikan dan binatang-binatang kecil lainnya yang di air gitu ya. Oke, segitu dulu, kita ketemu lagi nanti di hewan-hewan yang berawalan huruf C, 7 hewan yang berawalan huruf C. Jangan lupa subscribe ya. Bye bye.